Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Banyak hal sudah disampaikan. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal untuk menjadi satu catatan refleksi bagi kita sekalian dan peristimewa untuk perkembangan dunia di Amphoe Timur, secara khusus bagi SDK Bokos. Izinkan saya menyapa kita sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih. Terlepas dari perjalanan waktu yang ada, terlepas dari pergantian kepala sekolah, ada satu pertanyaan refleksi untuk kita bersama. Apa gunanya pergantian sekolah? Apa artinya pergantian kepala sekolah di dalam perjalanan waktu? Itu hal yang pertama. Tidak perlu kita jawab, tetapi kita refleksikan. Apa artinya? Apa gunanya? Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita kembali melihat, kita kembali mendalami, dan kita kembali menghidupi yang namanya sekolah Katolik. Ini SDK Katolik, berarti ada Katoliknya di dalam. Hal yang perlu kita refleksikan, bahwa gereja pada awal perkembangan gereja itu sendiri, gereja sangat melihat bahwa sekolah itu menjadi harta yang paling berarti bagi perkembangan gereja. Itu perlu dicatat. Seperti yang tadi Romo Faris bilang, ini tadi saya lihat, saya ingat kembali Monsinyur Antonius Penratu. Romo Faris tadi pakai kopiah itu, topi itu, peci itu, seperti salah satu tokoh pendiri SDK Bokos di tempat kita, Romo Faris. Ini dia. Ya. Bahwa pendidikan itu membuat kita semakin dicerdaskan. Itu dari Romo Faris. Tetapi saya lebih mengajak kita untuk semakin bertolak kepada tujuan visi misi dari kehadiran gereja Katolik, bahwa semakin mencerdaskan intelek seseorang, tetapi juga semakin membuat dia beriman. Jadi iman dan ilmu harus berjalan seiring searah. Iman dan ilmu, jangan kita lebih fokus pada ilmu lalu kita melupakan yang iman itu sendiri. Saya tadi juga membaca sedikit tentang Petrus Canisius. Jadi Canisius itu dia nama Petrus. Jadi kamu jangan protes. Petrus Canisius, yang kita ambil hanya Canisius. Canisius ini, kita orang itu juga kenal yang namanya Canisius Pari. Itu orator ulu. Ya, itu pasti yang macam Pak Paul dulu. Lalu orang tua Pak Mika juga, Om Wens mungkin tinggal di Kupang kenal Canisius. Bapak Vitus juga pasti sangat kenal. Tetapi Canisius yang menjadi jiwa dari SDK kita ini, dia memberikan satu pesan kita. Memberikan satu pesan yang menjadi moto, yang menjadi jiwa dari Canisius. Andaikan kita memiliki banyak hal untuk kita kerjakan, kita menyertakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan, maka kita punya waktu. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang kita cita-citakan atau yang mau kita jalankan, kita tidak punya waktu. Jadi pekerjaan kita di dalam hal ini, kita yang adalah pejuang-pejuang pendidikan, yang paling pertama kita harus punya waktu untuk Tuhan. Kita punya kehadiran diri kita sendiri harus menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Maka dengan demikian pekerjaan-pekerjaan yang ada pada kita
kita mampu untuk menyelesaikannya. Lalu berbarengan dengan pesan Injil hari ini, pesan Injil hari ini memberikan kita satu hidup yang lebih berarti. Kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesama. Jadi ini menjadi cita-cita yang saya lihat. Memang banyak cita-cita gereja soal pendidikan, tetapi salah satunya yang paling mendasar adalah saling mengasihi. Supaya kita mampu mengasihi anak-anak kita, kita harus juga mampu mengasihi Tuhan. Maka saya sering bilang, guru-guru yang tidak menghadiri perani Kristi, sebaiknya dia keluar dari yayasan. Seharusnya. Jadi Bapak dan Mama, ini banyak saya lihat guru-guru kita, teristimewa guru Katolik, ada 1-2 guru, baik SD, SMP, ketika diterima jadi guru, minggu depan dia tidak pernah hadir. Jadi ini catatan untuk Romo Martin dan Romo Janu, perhatikan guru-guru itu, karena cita-cita dari San Daniel yang paling utama itu kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan supaya pekerjaan kita yang begini luas, seperti yang tadi Pak Paul tekankan bahwa kompleksitas dari perkembangan yang tentunya mempengaruhi setiap manusia, bahkan ada yang memajukan manusia, yang paling utama itu kita selalu mendekatkan diri. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kita sudah punya 2 imam di paroki kita yang akan mengabdikan diri mereka untuk pendidikan. Mulai dari yang paling dasar Romo Martin, lalu untuk menengahnya Romo Janu, dan kita berharap semoga nanti Romo Faris ini jadi kepala PAUD seperti yang tadi dia suka lelucon tuh. Oke, PAUD masih ada. Harapan saya dan juga menjadi harapan dari Bapak Uskup, kita kembali Bapak Uskup selalu menghimbau kita para imam, kita kembalikan marwah, kembalikan keberadaan sekolah-sekolah Katolik seperti semula. Yang paling utama adalah disiplin. Disiplin. Yang lain-lain itu akan ditambahkan. Jadi kembalikan disiplin. Ya, ini kamu punya pagar hampir tutup semua. Maka tadi saya tanya, apa gunanya pergantian sekolah, kepala sekolah? Apa artinya pergantian sekolah kalau romo-romo yang ditempatkan di tempat ini tidak mengembalikan harga diri pendidikan di tempat kita? Sehingga harapan kita semakin cerdasnya anak-anak kita, semakin cerdasnya warga Wepuli yang tadi dikatakan oleh Romo Martin bahwa kita terbatas di daerah batas tetapi bukan terbatas. Jadi saya minta kembalikan disiplin, kembalikan yang namanya pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti yang menjadi kekayaan gereja Katolik. Gereja Katolik atau sekolah-sekolah Katolik menjadi sekolah-sekolah yang favorit bukan karena lain-lain. Yang paling pertama itu disiplin. Jadi yang utama guru-guru juga harus disiplin. Disiplin itu yang paling penting. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas nama Uskup, atas nama lembaga Yayasan Swastisari, atas pengabdian 6 tahun dari Bapak Michael Pereira. Banyak hal yang sudah diukir, banyak hal yang sudah diberikan. Teristimewa memberikan hatinya, memberikan keseluruhan hidupnya, memberikan waktunya untuk pemajuan pendidikan di paroki kita. Dan selamat bertugas untuk Romo Martin. Cintailah anak-anak kita, cintalah mereka sehingga apa yang menjadi cita-cita kita masyarakat di Ampoang Timur dan cita-cita gereja teristimewa paroki kita, agar anak-anak kita bukan cerdas secara intelektual tetapi cerdas di dalam kehidupan beriman di paroki kita.
Itu saja, sekian dan terima kasih. Mari kita